Ya, tadi sudah dengan teman-teman kita sudah dengar dari Bang Daniel, Mas Radar, Bang Emit, kemudian Mas Muslim sebagai pembanding atau pembahas, dan juga Bang Erlangga dengan menceritakan yang sangat baik sekali kan bagi dengan menggugurkan teori di teks tadi. Ya, ini kan diskusi. Ini diskusi. Sekali lagi ini diskusi. Dan sekali lagi juga kita diskusi fokus. Oleh karena itu kita buka bicara pertama Mas Isra, kemudian Bang Nabawi, dan kemudian Bang Adito. Silakan Mas Isra terlebih dahulu. Isra maju aja Isra. Terima kasih. Saya dari Bukal aja. Tadi menarik sekali. Sebelum Mas Isra, mohon maaf, Mas Isra, mohon maaf. Sebelum Mas Isra, ini ada dari Satgas pengumuman yang memiliki mobil B8640H. Itu mohon digeser, tolong digeser. Ya, silakan lanjut Mas Isra. Mohon maaf. Terima kasih. Dari ada sangat kaya sekali, ada paparan sejarah, ada refleksi filosofisnya, kemudian ada kritik terhadap kondisi kekinian, bahkan yang terakhir ada kritik struktural yang sangat mendasar dari analisisnya. Menurut saya gini, memang menarik untuk selalu mencari background, mencari referensi, mencari rujukan terhadap apa-apa yang sudah terjadi, dan sebenarnya semua itu bukannya tidak pernah dikoreksi, tapi setiap tahapan yang kita sebut dengan periode kekuasaan itu kan sebenarnya adalah jawaban sebenarnya dari segala hal tadi gitu. Bahwa jawaban itu menjadi tidak memadai dan sebagian permasalahan dasarnya itu masih ada sampai sekarang. Berarti ya disitulah sebenarnya kita melakukan evaluasi kritisnya. Jadi menurut saya sejarah Indonesia panjang sekali. Sejarah Indonesia sebagai sebuah negara dimulai dari 45 dan segala macam. Nah, pertanyaan saya, apakah perkembangan 10 tahun terakhir ini memang sedemikian parahnya sehingga membatalkan seluruh pencapaian positif yang sudah dibuat oleh bangsa ini? Menurut saya bangsa ini luar biasa. Kalau saya pakai perspektif positifnya dari Cak Nur gitu ya, bangsa ini luar biasa. Bisa bersatu tanpa perang saudara, bisa punya lingua perangkat tanpa sebuah yang memungkinkan mereka berkomunikasi. Kemudian banyak banget pencapaian positifnya, banyak yang tadi dibilang muslimin juga, nasionalisme dan segala macam. Ada fakta-fakta yang sangat membanggakan. Kita tidak pecah belah walaupun mengalami kebangkrutan, double track, politik hancur, ekonomi hancur, tapi Indonesia tetap ada. Tidak hancur Indonesia, tidak seperti Uni Soviet misalnya, dan macam-macam. Ada orang melihat misalnya pilkada tadi sebagai sarana pertarungan politik yang kemudian menghancurkan, tapi ada juga yang melihat ini sebagai justru menyelamatkan pertumbuhan ekonomi pilkada itu. Ada juga yang melihat pilkada itu justru pelepasan sebuah energi aspirasi yang selama ini terkekang selama puluhan tahun. Jadi perspektif-perspektifnya perlu disimbangkan menurut saya. Nah, bahwa saya itu melihat pemerintahan sekarang ini seneng banget gitu, itu iya gitu. Tapi bukan berarti di Indonesia ini tidak ada yang bekerja secara positif yang sedang membangun bangsa ini. Saya lihat Kompas masih tetap setia gitu mengangkat tema-tema mendasar di. Mohon dipersingkat. Nah, jadi pertanyaannya itulah. Pertama tadi, apakah seluruh pencapaian yang luar biasa dari bangsa ini itu hampir seluruhnya batal dengan perkembangan yang terakhir, sehingga kita perlu memberi kritik yang mendasar meruntuhkan semua itu tadi. Nah, yang kedua kepada Pak Dadri dan kita ya, tentang Indonesia Raya lah, inventing Indonesia Raya. Gagasan itu menjadi sangat menarik, menjadi hidup, akan hidup terus-menerus apabila gagasan itu sendiri punya daya elastisitas, punya relevansi yang selalu kuat pada setiap zaman. Nah, Indonesia Raya itu sebagai sebuah gagasan yang tadi Bapak cerita, ada unsur ekspansionisnya, ada unsur chauvinistiknya di dalamnya, ada unsur di dalamnya itu ada kekerasan, ada represi, ada pemaksaan, ada macam-macam.
apakah memang memadai gagasan ini untuk mempertahankan apa yang dicapai sekarang itu, Indonesia Raya itu? Apakah perlu gagasan ini dicari sebenarnya kenapa dia menjadi tidak relevan lagi? Nah, di sini saya lama berpikir tentang ini. Sebenarnya problem mendasarnya apa? Ini jadi itu ya, ini pertanyaan lanjutannya. Satu hal yang tidak pernah sama sekali dicarikan jalan keluar menurut saya dari persoalan-persoalan laten ini. Kalau menurut saya ada 3 hal persoalan laten di Indonesia yang tadi kalau kata kaum muslimin harus dicarikan jawabannya. Satu persoalan kita ini maunya jadi negara apa sebenarnya? Mau jadi negara agama atau mau jadi negara sekuler? Ini kan sebenarnya secara konstitusi sudah jelas bukan negara agama, tapi secara budaya politik tidak bisa sama sekali itu ditegaskan. Ini menurut saya orang yang tegas dalam hal ini dia pasti akan langsung jatuh. Contohnya Gus Dur. Pada saat Gus Dur bilang sumber moral kita itu adalah hal-hal yang bukan religius. Maaf, tolong di. Nah, menurut saya gini, bentuk kesatuan negara Indonesia ini sebenarnya menurut saya ada masalah di situ. Karena manajemen aja sudah tidak memungkinkan ini bisa diatur dengan baik. Saya pernah melakukan perjalanan, saya pernah ke Aceh, saya pernah ke Papua, dan saya melihat perbedaan begitu banyaknya. Sehingga apabila semua itu dikendalikan di Jakarta itu menjadi tidak masuk akal. Menurut saya proyek masa depan itu adalah memungkinkan terjadi dialog untuk mengatur lagi bentuk negara ini sehingga menjadi masuk akal gitu loh. Ini saya kelawan menurut Bang Daniel. Ya. Nah, terima kasih. Langsung ke Bang Marbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari sisi budaya, saya pernah mengundang waktu saya masih kelas 3 SMA, setingkat 3 SMA di Bogor sana, saya pernah mengundang Harun Najib untuk tampil gitu. Karena saya lama hidup di Jawa, terminologi yang dipakai oleh Buhaya di Jawa itu menjadi lucu sekali. Tapi begitu saya ke Sulawesi, saya di Sumatera, saya di Kalimantan, itu menonton acara sejenis yang sama dengan khas lucunya Jawa, saya tidak tertawa. Saya tidak tertawa sama sekali. Nah, dari sisi itu saya bisa merasakan misalnya kalau kita lihat dari sisi acara TV yang didominasi oleh budaya Sunda dan Jawa secara dominan di Indonesia, dan itu sangat banyak penduduk di daerah sana. Itu dari sisi budaya. Republika hari tanggal 9 kemarin membuat tajuk rencana judulnya Dominasi Jawa. Mungkin ada yang pernah membaca, walaupun itu lebih meneguhkan pada aspek ekonomi. Saya tidak terlalu percaya sama data BPS. Saya kalau keliling Indonesia itu tempat yang saya pertama kali tongkrong itu adalah pelabuhannya. Pertanyaan saya cuma 2, kapal ini dari mana dan punya siapa? Nah, dari semua pelabuhan di Indonesia ini, kapal ini datang cuma dari 3 pelabuhan: Tanjung Priok, Tanjung Emas, dan Tanjung Perak. Karena memang semua manufaktur itu di situ. Kalau di blokade semua mati semua orang Jawa itu. Dan kapalnya mungkin 0,1% dimiliki sama Bumi Putra. Nah, selebihnya bumi-bumi yang lain. Nah, saya ingin ceritakan bahwa maksudnya itulah problem, menurut saya itu problemnya. Salah satu problem kontemporer Indonesia tanpa harus melihat sejarah masa lalu. Nah, dari sisi historis, kita kalau cerita Majapahit di Buddha, rasanya lama sekali, kuno sekali. Nah, padahal itu kan sezaman dengan dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dekat aja itu. Misalnya Sriwijaya 600 sekian. Nah, itu kan sezaman dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah dan anak turunannya. Zaman-zaman Mataram itu kan sezaman dengan Abbasiyah. Gitu. Jadi maksud saya, karena kita terlalu jauh memandang sejarah kita sendiri, sampai itu sesuatu yang sangat kuno, sangat lama, sangat tidak bisa dibahasakan, direkonstruksi buat sekarang. Padahal hubungan kita dengan sejarah masa lalu itu bisa dijelaskan, bisa dijahit. Misalnya kalau kita cerita Sriwijaya, kenapa nggak kita jahit misalnya dalam cerita konteks? Karena di sini misalnya kebudayaan
terhadap kebudayaan Islam, orang Islam yang dominan dikaitkan dengan itu misalnya, agar lebih dekat untuk menjelaskan identitas. Untuk salah satu alat bantu penjelasan identitas kita. Kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Bang Harun. Setelah Bang Andi itu ada Mas Herdi di sini, Mas Herdi. Nah, setelah Mas Herdi kemudian kita kembalikan ke pembicara dan pembantu, kemudian ditutup oleh yang membuka dan yang menjadi tuan rumah. Silakan Bang Andi. Kita efektifkan waktu kita. Selamat sore kepada semua. Bicara sekilas soal Yahudi, itu saya baca buku terakhir soal dominasi kapitalisme atau musim Pak. Dia katakan gini, tidak ada itu namanya takdir profesi, nggak ada. Pasti. Jadi kalau misalnya Yahudi itu disebut menjadi lintah darat, jadi sejarah turun temurun itu disebut lintah darat, pengumpul duit atau segala macam, itu karena setting sejarahnya memang memposisikan mereka terpaksa menjadi rentenir, gitu, terpaksa menjadi bankir. Kenapa? Karena tidak boleh pada hukum Eropa masa feodal itu tidak ada kepercayaan sedikit pun orang kepada suku Yahudi. Nggak boleh jadi tentara, apalagi memiliki tanah, apalagi memiliki properti. Karena itu mereka terpaksa bermain, ya kan? Suku-suku mereka tuh bermigrasi, akhirnya menjual keterampilan, menjual mistik, gitu. Termasuk salah satunya yang bisa dikembangkan itu duit. Nah, masalahnya adalah yang menarik adalah bahwa elitivitas dari semangat hidup Yahudi, begitu juga yang lawannya, itu punya satu kesimpulan, mereka menciptakan musuh bersama, dan itu real. Jadi karakter semua bangsa yang kuat itu selalu punya musuh dan dia ciptakan yang sangat besar. Gitu. Nah, masalah di kita jangan-jangan itu karena ketidakadilan musuh. Semakin abstrak musuh di Indonesia, maka semakin tidak jelas bangsa kita. Musuh kita sekarang korupsi, apalagi budaya massa, semakin beragam. Musuh bersama kita tidak jelas gitu. Bukan bentuk korupsi apa? Nggak ada, nggak jelas. Tapi kalau misalnya siapa? Ya misalnya sebutlah misalnya satu suku misalnya ini contoh masa lalu ya, itu bisa. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita menciptakan musuh bersama, tapi lagi-lagi nanti pertanyaan ke pembicara kalau masih ke Mas Alda itu saya sudah artikel soal